Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini di kampus tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Serta sholawat dan salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Narisdiah Prasetyowati SST MSI selaku dosen penguji, dan yang saya hormati Bapak Yamtana SKM MKes selaku dosen pembimbing, serta rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sidang skripsi saya pada hari ini tanggal 30 Oktober tahun 2024. Izinkan saya Libia Puri Ramadanti dengan NIM P713321240032 untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kecamatan Boyolali pada tahun 2009. Untuk latar belakang dari skripsi saya, yaitu penyakit diare sampai saat ini masih merupakan salah satu penyebab kesakitan dan kematian. Di Indonesia, angka kesakitan diare pada tahun 2002 sebesar 6,7% per 1.000 penduduk, sedangkan tahun 2003 meningkat menjadi 10,6% per 1.000 penduduk. Jawa Tengah mengalami peningkatan sejak 2005 sampai 2007, meskipun masih di bawah yang diharapkan 100%, yaitu 80%. Hal ini disebabkan belum maksimalnya penemuan penderita baik oleh kader puskesmas dan rumah sakit swasta maupun pemerintah. Puskesmas Nogosari merupakan salah satu wilayah yang jumlah penderita diarenya mengalami peningkatan pada tahun 2007 sampai 2008, yaitu sebanyak 660 orang menjadi 837 orang. Berdasarkan data Puskesmas Nogosari, jumlah penderita diare pada balita di Kecamatan Nogosari tahun 2007 sebanyak 181 balita, tahun 2008 sebanyak 293 balita, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 328 balita. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara sanitasi dengan kejadian diare pada wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali pada tahun 2009. Untuk rumusan masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah umum dan masalah khusus. Untuk masalah umum, apakah ada hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali tahun 2009? Dan untuk masalah khusus, yaitu yang pertama, apakah ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali tahun 2009? Yang kedua, apa ada hubungan antara kualitas fisik air bersih dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali tahun 2009? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali pada tahun 2009? Dan yang terakhir, apakah ada hubungan antara jenis lantai rumah dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali tahun 2009? Dan kemudian untuk tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada diare. Diare adalah penyakit ditandai bertambahnya frekuensi defeksi lebih dari biasanya
yaitu kurang lebih 3 kali per hari, disertai perubahan konsentrasi tinja menjadi cair dengan atau tanpa darah atau lendir, menurut Surat Majah 2007. Menurut WHO 2008, diare didefinisikan sebagai berak cair 3 kali atau lebih dalam sehari semalam. Berdasarkan waktu serangannya terbagi menjadi 2, yaitu diare akut kurang dari 2 minggu dan diare kronik lebih dari 2 minggu menurut Widoyono 2008. Yang kedua, klasifikasi diare. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2000, jenis diare dibagi menjadi 4, yaitu diare akut, diare disentri, diare resisten, dan diare dengan masalah. Yang ketiga, hepatologi diare. Menurut Widoyono 2008, penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi pertama, virus, bakteri, parasit, makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, sayuran yang mentah dan kurang matang, dan malabsorpsi, karbohidrat, lemak, dan protein, alergi makanan seperti susu sapi, imunodeficiency, dan yang keempat yaitu menurut Widjaja 2002, gejala diare pada balita yaitu bayi akan menjadi cengeng dan gelisah, suhu badannya pun meninggi, tinja bayi encer, berlendir atau berdarah, warna hijauan akibat bercampur dengan cairan empedu, anusnya lecet, gangguan gizi akibat asupan makanan yang berkurang, muntah sebelum atau sesudah diare, hipoglikemia, penurunan kadar darah, dan dehidrasi. Kemudian untuk hubungan sanitasi lingkungan dengan diare, yaitu masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang kompleks yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri, yaitu banyak faktor yang mempengaruhinya, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat menurut Nata Mojo tahun 2003. Kemudian di sini ada faktor-faktor berhubungan dengan diare, yaitu pertama, sumber air minum, kualitas fisik air bersih, serta kepemilikan jaga. Dan prinsip tata laksana penderita diare yaitu mencegah terjadinya dehidrasi, mengobati dehidrasi, memberi makanan, mengobati masalah lain. Kerangka konsep yaitu variabel bebas, kita meneliti sumber air minum, kualitas fisik air bersih, kepemilikan jamban, dan jenis lantai rumah. Untuk variabel terikatnya yaitu kejadian diare pada balita. Kemudian pembahasan dari skripsi saya yaitu yang pertama ada karakteristik responden. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali tahun 2009. Dari hasil memperlihatkan bahwa umur responden terbagi atas 3 kelompok, yaitu kurang dari 20 tahun, umur antara 20 sampai 35 tahun, dan umur responden yang lebih dari 35 tahun. Data mengenai usia responden mayoritas pada usia antara 20 sampai 35 tahun sebanyak 90%. Pada jenis pekerjaan memperlihatkan bahwa responden ibu rumah tangga ini mempunyai kesempatan lebih banyak dalam merawat balitanya dari kejadian sakit termasuk penyakit diare. Pembahasan hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali tahun 2009, yaitu dari analisis data secara statistik menunjukkan bahwa sumber air minum yang dikonsumsi ada hubungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari, Kabupaten Boyolali tahun 2009. Sebagai sumber minum utama merupakan salah satu sarana sanitasi
yang tidak kalah penting berkaitan dengan kejadian diare. Sebagai kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fekal oral, mereka dapat ditularkan dengan memasukkan ke dalam mulut cairan atau benda yang tercemar. Kemudian untuk hubungan antara kualitas fisik air bersih dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali tahun 2009, hasil uji statik menunjukkan bahwa kualitas fisik air bersih tidak berhubungan dengan kejadian diare pada balita, yaitu P sama dengan 0,307. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dapat dijelaskan bahwa kondisi air yang tidak memenuhi syarat kesehatan tidak langsung dikonsumsi oleh responden. Hal ini dikarenakan air yang akan digunakan terlebih dahulu diendapkan dalam tempat penyimpanan hingga terpisah dari kotoran yang berupa tanah maupun lumpur. Kemudian keempat, hubungan antara kepemilikan jamban dan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali tahun 2009. Hasil uji statik menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan jamban keluarga dan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali tahun 2009, di mana nilai P sama dengan 0,018. Kemudian yang terakhir, hubungan antara jenis lantai dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali tahun 2009, yaitu hasil uji statik menunjukkan adanya hubungan antara jenis lantai dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali tahun 2009, di mana nilai P sama dengan 0,03. Terdapat 45 responden penelitian yang jenis lantai rumahnya tidak kedap air. Kondisi semacam ini rentan terhadap kesehatan balita. Dari jenis lantai rumah responden yang tidak kedap air, terdapat 23 balita yang mengalami diare, sementara jenis lantai yang kedap air terdapat 20 balita yang mengalami diare. Kondisi ini mencerminkan bahwa jenis lantai dapat berpengaruh pada kesehatan. Sekian penjelasan dari penelitian saya, dan saya berterima kasih atas kritik, saran, dan evaluasi yang membangun untuk skripsi saya. Terima kasih banyak kepada dosen penguji dan dosen pembimbing atas perhatiannya dan rekan-rekan yang telah hadir. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucap alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.